Halo, nah ini bisa sekarang akhirnya. Oke. Tadi itu Suara saya jelas? eh, jelas, jelas Pak. Iya, Oke, lagi selamat hujan sini. malam. Oh, lagi hujan di Ya, sana selamat ya. malam. Baru saja berhenti. Oke, oke, bagus deh. Jadi kita mungkin bisa santai ya hari ini ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya. Oke, Iya. kita mungkin menyapa menyapa dulu teman-teman yang baru bergabung nih. Tadi sudah berkumpul, Hmm, tapi karena koneksi bubar, lalu sekarang bergabung lagi ya bubar teman-teman. kita kumpulkan lagi. Bapak, Bapak bisa dengar saya? Bisa ya? Bisa? Bisa. Oke, sekarang bisa. Oke deh. Mm-mm. Nah, oke, jadi saya mungkin perkenalkan diri dulu sebelumnya karena yang nonton nggak cuman follower saya nih hari ini, mungkin ada follower saya Bapak Ishak juga. Jadi hari ini kita mau ngapain? Saya ini siapa sih? Kayak kok mulai sama Pak Ishak hari ini gitu ya. Jadi teman-teman perkenalkan, nama saya Marcella Mulyawan. Saat ini saya sedang mengikuti kompetisi atau bergabung dalam ajang Miss Chinese Indonesia. Jadi live Instagram hari ini termasuk salah satu dari tantangan saya untuk mengajak Mm-mm. teman-teman semua dan mengedukasi tentang kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Selaku Mm. untuk saya nanti ke depannya bekal sebagai Miss Chinese Indonesia dan kalau berhasil terpilih, saya akan mewakili Indonesia di China di tahun 2022. Nah, jadi itu sedikit background-nya ceritanya kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin perkenalan sedikit juga supaya dikenal katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Kenapa hari ini saya bisa live sama Bapak Ishak Merobi nih ceritanya. Jadi begini teman-teman, memang kita tidak ada perwakilan secara khusus per daerah, kayak kamu dari provinsi mana atau dari pulau mana, tapi kebetulan yang sangat-sangat saya sangat berterima kasih dan bersyukur juga, mama saya adalah orang Belitung, Belitung Timur, tepatnya Kelapa Kampit. Jadi Mm. untuk ke Belitung, saya sudah dari kecil, saya sudah bolak-balik, sudah sangat kenal ya dengan suasana Belitung, saya sudah paham. Saya juga sangat suka kalau misalnya pulang ke Belitung dan baru aja bulan lalu saya ke sana. Cuman mungkin pada saat itu hara-huru COVID-19 dan pandemi, kita belum sempat bertemu ya Pak Ishak, malah saya berkenalan dengan Pak Ishak melalui sosmed. Nah, kebetulan yang sangat Iya, iya. unik ya, mungkin bisa dibilang unik juga. Nah, tapi nggak Mm-mm. apa-apa, jangan berkecil hati. Mungkin di kedepannya masih ada kesempatan lain nih kita bisa bertemu atau ya setelah pandemi berakhir semua akan lebih baik ya. Maka kita selalu berusaha terus untuk memperbaiki keadaan dan beradaptasi. Nah, oke Iya. teman-teman, kita langsung aja nih hari ini. Jadi tema hari ini sebenarnya adalah harmoni peranakan Indonesia dalam Festival Kebudayaan Tionghoa atau Chinese Festival in Mm-mm. Indonesia. Aku pengen kasih highlight dulu nih sebelumnya. Sebenarnya kalau mau ngomongin tentang kebudayaan, festival, bla bla bla, mungkin teman-teman juga udah bisa baca ya di internet, bisa lihat Mm-mm. di YouTube. Nah, kalau aku cerita panjang lebar lagi nanti bosan juga. Jadi hari ini aku akan cerita secara singkat, padat, jelas saja tentang festival kebudayaan Tionghoa di Indonesia yang major-major saja, yang diutamakan atau yang paling dikenal sama masyarakat. Jadi untuk edukasi yang singkat, padat, dan jelas, aku udah milih Mm-mm. 8 festival di Indonesia, festival Tionghoa, tapi dirayakan di Indonesia karena di Indonesia ini juga suku Tionghoa, benar ya Pak? Jadi kami suku Betul. Tionghoa pun bagian dari Indonesia. Nah, dan selebihnya kita akan bicara tentang realitanya. Kita akan bicara tentang apa yang terjadi di masyarakatnya, bukan cuma sejarah-sejarahnya aja. Karena kalau sejarahnya seperti yang Mm-mm. saya udah bilang, nanti bakal bosan karena ini bukan live Instagram pelajaran sejarah ya. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih, terutama Bapak Ishak Merobi selaku Wakil Bupati Belitung, pasti lebih tahu nih kalau di Belitung tuh seperti apa nih perayaan-perayaan festival ini, lalu keharmonisan masyarakatnya, lalu keadaan di sana. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi follow along nih, kita boleh langsung ikutin aja. Bapak kalau ada misalnya wawasan yang ingin ditambahkan juga saya sangat welcome. Oke banget, karena ini tujuannya untuk edukasi bersama, untuk kita sama-sama belajar. Nah, oke Mm-mm. teman-teman, jadi 8 festival utama, aku mulai ya Pak ya. 8 festival utama Silakan. yang sangat-sangat diketahui masyarakat umum. Yang pertama ya udah pasti Imlek ya, tanggal 1 bulan 1 kalender Imlek lunar. Saya paling senang ini, karena apa? Dapat angpau dan makan Dapat duit. enak. Bener nggak Pak? Dapat angpau. Ya, ya, Kalau ya, Bapak ya, tuh, ya. kalau Bapak udah harus ngasih angpau ya. Nah, Oh iya betul. Makanya karena harus ini kan bujangan terus ya tradisi biar dapat ya. angpau.
Tapi jangan lama-lama juga, Pak. Iya, iya. Ya, jadi yang paling paling identik ya dengan Imlek adalah kumpul keluarga, makan bersama, Mm-mm. lalu Betul. angpau, jangan lupa. Nah, langsung kita cepet aja biar nanti kita bisa langsung bahas yang lain-lainnya ya. Nah, yang kedua Mm-mm. setelah aku membahas ini sesuai kalender Imlek ya. Yang kedua adalah Cap Gomeh, Mm-mm. 15 hari setelah Imlek ya, atau hari ke-15 di bulan pertama. Nah, itu juga kita bisa lihat kalau di Indonesia perayaannya sebenarnya meriah ya, terutama kayak di kota-kota kayak Singkawang, Mm. Pontianak. Dimana tuh mereka ada Ya. perayaan-perayaan yang meriah banget, ada liung-liungnya, ada tari naga dan macam-macam. Terus Mm-mm. setelah itu kita ada yang namanya Cengbeng atau Qingming ya, Festival Ya. Cengbeng atau ziarah ke makam. Nah, yang saya paling ingat nih kalau dari Cengbeng nih, tiket pesawat ke Belitung jadi mahal karena semua orang mau pulang. Iya, iya, iya. bahkan bahkan nggak cuma sembayang doang, ada yang gue mau ikut pulang, pengen makan makanan kuliner Belitung, pengen jalan-jalan juga. Nah, itu banyak tuh yang kayak gitu, teman-teman. Nah, itu Cengbeng adalah festival kita untuk bersembayang ya. Terus yang keempat itu ada Tuan Wucie. Tuan Wucie ini adalah hari ke-15 di bulan kelima kalender Imlek, atau disebut Festival Pecun. Mungkin ada yang bingung, aduh apalagi nih, saya nggak ngerti nih masnya. Ada satu kata yang pasti bikin kalian semua kenal. Festival Pecun ini adalah festival makan bakcang ya. Karena bakcang nih, karena gini Pak, aku ya selama jadi Miss Indonesia finalis nih, kalau bikin konten, yang paling rame itu adalah tentang makanan. Karena kuliner tuh menarik perhatian banyak orang. Nah, jadi Iya. ada sejarahnya ya, kenapa bakcang tuh dibuang ke lautan, ke sungai. Kalian bisa Mm-mm. baca di Mm-mm. internet, itu banyak versi-versi cerita lainnya. Lalu setelah makan bakcang itu ada yang namanya, mungkin di Indonesia kurang begitu dikenal, tapi ini Mm-mm. termasuk salah satu festival, ada festival Qixi. Festival Qixi ini Mm. adalah versi Tiongkok Chinese Valentine. Jadi kalau yang mau berdoa Mm-mm. minta jodoh nih, katanya bukan cuma 14 Februari, tapi bisa Iya. di tanggal 7 bulan ke-7 kalender Imlek. Kalau di Masehi jatuhnya di 14 Agustus 2021. Tapi memang Mm-mm. perayaannya kalau di Mm-mm. Indonesia sendiri nggak begitu ada ya. Lalu yang berikutnya itu ada yang namanya Cit Nyet Pan atau sembayang rebut. Nah, ini juga aku kenal sembayang rebut itu dari kecil. Karena apa? Karena aku sering dibawa pulang ke Belitung nih Pak sama mamaku. Mm. Citnyetan yang meriah dan rame di Belitung itu nggak bisa ditemuin di kota besar. Nah, kenapa? Nanti kita cerita itu ya Pak ya. Karena di Belitung perayaannya sangat meriah nih. Terus setelah itu ada lagi festival Tung Chiu Piak atau festival di mana kita makan kue bulan. Itu festival yang untuk memperingati musim gugur, teman-teman. Jadi sekarang Iya. juga Tiong Cipia udah beradaptasi, berakulturasi juga dengan budaya Indonesia ya, karena namanya kuliner, makanan itu kalau datang nggak mungkin jadinya begitu doang. Pasti berkembang Mm-mm. terus, Mm-mm. menyesuaikan dengan cita rasa lokal. Nah, malah jadi budaya baru, budaya akulturasi Tionghoa Indonesia, dan bisa dinikmati oleh semua orang, nggak cuma suku Tionghoa doang. Nah, yang terakhir dalam Mm-mm. kalender Imlek itu ada Festival Ronde atau makan onde. Kita sebutnya kalau di Tionghoa adalah Tangyuan atau Tungci, Festival Tungci. Nah, Mm-mm. yang ada fakta uniknya juga kalau misalnya kita sering dengar wedang ronde. Kalau menurut bahasa ya, tutur bahasa, wedang itu artinya minuman yang hangat. Nah, sebenarnya waktu dulu datangnya itu dari mana ada wedang ronde? Yaitu dari Mm. Tionghoa, dari China sendiri memang sudah ada. Onde isinya Mm-mm. sesame, black sesame atau Mm-mm. wijen hitam, dibawa ke Indonesia, terus isinya macam-macam berkembang, menyesuaikan dengan budaya lokal ya. Ada yang isinya Mm-mm. kacang, ada yang isinya gula, terus nanti kuahnya ada jahe. Nah, itu sekian untuk sedikit cerita-cerita kuliner yang udah asimilasi dan berakulturasi juga dengan Indonesia ya. Nah, teman-teman, jadi ringkas ya, 8 festival itu kita udah tahu semua, sering dirayakan dan dekat dengan kita, terutama yang Imlek, macam-macam itu. Nah, sekarang kita pengen cerita-cerita nih untuk realitanya nih, perayaan-perayaannya. Bagaimana sih di Indonesia ini? Kalau aku sendiri, memang aku, Marcel lahir di Jakarta, tapi mama orang Belitung, asli dari sana. Mm-mm. Jadi
saya banyak mengetahui budaya-budaya ini, lalu implementasinya atau realitanya itu pada saat kalau diajak pulang ke Belitung, cengbeng, sembeng rebut, atau Imlek. Ada beberapa kali juga nih, Imlek itu rayakan di Belitung dengan sanak saudara. Cuman untuk tahun-tahun ini kan dengan masa pandemi, kita nggak bisa ya, kita harus menaati peraturan pemerintah dan menjaga jarak, juga untuk melindungi keluarga-keluarga kita ya. Nah, jadi mungkin sekarang aku bisa mulai bertanya nih dengan Pak Isyak, bagaimana nih Pak Isyak kalau misalnya perkembangan-perkembangan festival ini dan kenyataan-kenyataannya nih, secara Bapak nih kan di Belitung pasti tahu banyak dong, ada ini, ada kegiatan ini, lalu masyarakatnya, antar masyarakat tuh bagaimana Hmm. berbangsa dan bernegara menyikapi festival-festival ini Pak. Boleh Bapak, kita Ya, mungkin bagi-bagi wawasan nih malam ini. boleh, boleh. Oke, Marcella, terima kasih. Pertama, selamat udah jadi finalis ya. Jadi saya Iya, doakan semoga masih menang ya. masih Jadi berjuang. mudah-mudahan kita semua Amin. dukung Marcella ya. Jadi yang baru mendengar, nanti juga yang tertunda mendengar, nanti kita share. Tolong berikan dukungan. Semoga orang Belitung ini bisa juga mewakili Indonesia secara majemuk ya. Karena Belitung dikenal sebagai Amin. negeri Laskar Iya, Pelangi. Ya, jadi bukan karena betul. filmnya saja oleh Andre Hirata dan juga Mm-mm. Mira Lesmana Andrea dari Riri Hirata. Reza, ya. Jadi ini juga punya makna filosofis bahwa Belitung itu terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, ras, tapi hidupnya harmonis. Jadi jangan heran kalau ada orang Melayu di Belitung bisa mendengarkan bahasa Kek atau orang Kek jago bahasa Melayu. Jadi tentunya Betul. ini sebuah pembauran yang begitu harmonis. Seperti pelangi. Kalau pelangi hilang satu warna, itu sebutannya bukan pelangi lagi gitu ya. Nah, itu Belitung. Nah, kemudian kalau tadi Marcella cerita banyak soal festival, sayang mungkin nggak konteksnya masuk ke dalam sejarah festivalnya, Mm-mm. filosofinya. Tapi mungkin lebih ke pengalaman saya masa kecil dan sekarang. Kalau masa Oke, kecil, kalau yang boleh. namanya Imlek itu kan sama kayak kamu tuh. Saya nggak bisa tidur tuh kalau mau jelang Imlek seminggu sebelumnya. Kenapa? Udah Karena pasti ngitungin ya, hunting Pak? baju baru. Oh, baju-baju Sebelumnya dulu. saya hunting baju baru Oke. dulu. Karena kita bukan dari keluarga yang punya kemampuan ekonomi yang bagus, tentunya saya harus nabung 1 tahun untuk bisa membeli Hmm, baju untuk hari pertama Lebaran, hari dipakai kedua, ya. dan hari ketiga. Betul, dan baju tidur malamnya. Oh Kalau iya, kita ada betul. Dari penyambutan Dewa malam tuh, Rezeki gitu ya, kan iya, pintu kita nggak mestinya boleh ya. tutup tuh. Ya, Dewa Rezeki itu kita buka pintu lebar-lebar sampai tengah malam, sampai dini hari gitu, begadang. Jadi kita tunggu sambil pakai baju yang baru, baju tidurnya, handuknya baru, Heeh. norak banget kan? Pokoknya Waduh, semuanya sampai baru deh. handuknya, Pak. Waduh, Iya, kalau zaman dulu itu keren, lebih keren. hebat dari sekarang apa? Itu barang-barang yang baru itu nggak boleh dicuci. Jadi harus ada aroma barunya. Oh, oke, oke. Kalau saya zaman kecil ya, Wah, jadi teman-teman juga sama. Kalau perlu mereknya nggak digunting tuh. waduh. Jadi bener-bener Norak brand banget new zaman dulu baru ya. ya. Iya, jadi besoknya juga sama. Jadi begitu bangun tidur, langsung buru-buru mandi dengan baju yang terbaik ya. Udah dipilih hari pertama harus yang terbaik. Ya, udah Betul. matching Saya tuh juga atas gitu. bawahnya. Nah, begitu udah pakai itu tuh, kita pasti akan kyonghi dulu ke orang yang Iya. menurut Orang kita lebih tua paling ya, berjasa betul. dalam hidup kita. Tentunya orang Oke, tua orang atau nenek tua. kakek dan seterusnya. Kalau sekarang orang tua jauh, kita pasti akan kyonghi istri dulu ya atau suami dulu ya, kemudian anak ke kita, kemudian kita menghubungi orang tua kita melalui virtual. Nah, ini kan zaman udah Iya, betul. berbeda di Kita tengah bisa pandemi video ya. call ya. Nanti ujung-ujungnya sekarang minta angpaunya secara virtual juga tuh, pakai Aduh, Bitcoin bayarnya ya, ditransfer ya langsung. Waduh, Bapak langsung mainnya pakai Bitcoin loh. cryptocurrency bayarnya ya. Nah, itu pengalaman saya waktu kecil itu gitu bermakna. Jadi setiap tahun itu ditunggu. Jadi begitu Iya, meresap pasti sampai ke tentunya. dalam jiwa gitu ya. Jadi kalau kita ke rumah saudara berkeliling, itu yang ditunggu itu bukan hanya angpaunya saja, tapi ada snack apa di mejanya, ya ada permen apa, gitu ya, Oh, ada betul. manisan apa yang boleh Makanan-makanan dibawa apa ya? pulang gitu. Pasti di Iya, Iya, betul. Waduh, sampai tapi dibawa pulang. itu berubah-berubah loh tapi ya. Jadi begitu saya SMP, jadi bukan lagi angpaunya yang dikejar, ya, tapi juga dimakan di rumah itu ada makanan apa yang istimewa selain snack.
Misalnya diundang duduk di meja makannya, Iya. wah ini lagi makan apa nih, satenya enak nih, Iya, apa biasa ayam makanannya bakarnya pasti dan beda-beda seterusnya. ya dari Iya, satu rumah ke rumah lain. Jadi itu hari persis. hari Imlek tuh hari pertama tuh udah pasti kenyang deh. Kesini Iya. makan, kesitu makan gitu. Dan soft drinknya setiap rumah kita pasti minumnya beda-beda. Hari ini minum Fanta, di Waduh. rumah sebelah minum ANW root beer ya. Berikutnya Iya. Sprite dan seterusnya. Jadi itu udah jadi apa sesuatu yang melekat tiap tahun bagi Mm-mm. saya di Belitung dengan teman-teman. Jadi ada harinya jalan sama keluarga, hari kedua, ketiga itu biasanya saya ke Belitung Timur. Karena mama saya orang Oh Manggar, ya, Belitung oke. Timur. Jadi saya Oh harus oke. ke Belitung Timur, pasti saya lewat kampung kamu tuh, di Kampit, di Kelapa Sinlu Kampit, namanya. Sinlu. Iya, saya pasti lewat situ. Ya, saya pasti kalau Oh lewat iya. situ, saya akan makan di satu tempat, ya, ada restoran Manli namanya di situ ya. Itu juga sesuatu yang, Waduh, itu dari kecil aku juga makan di situ, Pak. Bakmi ya, Belitung. Nah. persis. Jadi termemori oleh saya di sana ya. Jadi kalau Imleknya seperti itu. Nah, kalau cap gome beda lagi. Oke. Kalau cap Kalau gome Cap kan Gome hari gimana ke-15 tuh? penutupan Imlek ya. Iya. Nah, itu Iya. kita biasanya disuruh siapin tenlung tuh, lentera tuh, Iya, lampion, lampion. lampion. Ya, Iya. ya. Dan itu paling seru bagi saya. Karena biasanya orang tua suruh kita ke tempat yang paling gelap. Tempat yang paling gelap, kita biasanya serem tuh Oke. kalau di situ. Nah, tapi ini kumpul 6-7 orang, eh, Iya. lampionnya disiapin dulu Sanak pakai saudara gitu. lampu, Heeh. pakai baterai. Ya, jadi baterai yang AA itu dimasukin 2, dinyalain cetek gitu. Biasanya kita udah rangkai pakai bambu, ujungnya Oke. pakai baterai, nyalain satu lampunya kecil banget warna kuning. Nah, kita biasa pilih-pilih warna tuh, setiap temen tuh beda warna. Nah, biasanya mainnya bareng tetangga. Jadi jalan-jalan itu Oke. menyusuri jalan setapak tuh antar rumah tetangga dengan kita jalan berapa ratus meter tuh Iya. keliling-keliling di bawah bulan purnama gitu. Wah, itu seru banget ya. Jadi kadang-kadang orang tua nakut-nakutin kita, ada vampire lah, ada zombie lah Oh kayak iya, gitu. gelap ya karena ya. Kalau iya, kalau kita nggak main dengan benar, cepat-cepat minta pulang, kamu diikutin zombie dan seterusnya. Jadi banyak lah cerita-cerita yang bikin saya sampai hari ini tuh Iya. Oke, menarik ya. benar. Padahal waktu dulu kita nggak tahu ini apa sih, cap gome itu apaan gitu ya. Hari Iya, cuma ke-15 nggak pernah ikut-ikut mau aja tahu. ya gitu. Heeh. Tapi itu jadi Kadang kita tradisi cuma yang tiap tahun kita rayakan tanpa disadari gitu. betul. Iya, Gitu. secara natural Dan ya malah jadinya persis, kita persis. heeh. Kemudian ada cengbeng gitu ya. Mm-mm. Cinmin gitu ya. Cinmin itu kan Iya, sembahyang Cimin. kubur ya, menghormati leluhur. Jadi kalau Bersih-bersih kalau makam ya biasanya. kalau kamu kan merasakan tiket yang mahal, kalau saya merasakan antrian yang panjang di tempat makan. Jadi Waduh, kalau benar biasa ya. makan yamien, makan mie, Nah, karena orang Jakarta semua pulang ke tanah kelahiran, habis sembahyang heeh, kubur, hari berikutnya pasti makan berburu makanan tuh. Rindu sama betul, makanan heeh. kampung halaman. Jadi Iya. akhirnya setiap tempat makan itu panjang tuh antriannya. Yang biasanya Waduh, 10 menit jadi 1 jam gitu ya. Dan biasanya kita orang lokal tuh pasti menghindari cengbeng untuk membeli makanan yang kerumunan. lagi lagi Jadi udah viral itu ya. siap-siap dulu nih. Udah Udah siap-siap siap sih dulu. ya, pasti nggak pergi makan tuh. Kita menghindari malah, mungkin Oke, makan nasi oke. padang lah ya. Ya udah biarkan Oh, teman-teman oke. dari Biar Jakarta, mereka saudara yang yang makan. makan persis. Pasti yang dicari kan mie ya, kemudian cari songsuinya Waduh. ya, cari Iya, nasi ayamnya, waduh. jadi cari capcainya, gorengannya dan seterusnya. Betul, betul banget. Itu yang dicari gitu. Saya baru Nah, kembali itu kurang lebih belum ada sebulan nih, tapi udah kangen banget, beneran deh. Makanan-makanannya ya top. enak ya kalau ke Belitung tuh ada syarat sekarang. Jadi Betul. nanti di Coba kita bandara boleh saya mau dengar. kasih timbangan. Jadi kalau orang landing harus nimbang dulu berat badannya, nanti pulang kalau dia nggak tambah berat, itu saya larang pulang. Oh, jadi kalau mau Nggak, pergi bercanda. dari Pulau Belitung harus ada tambahan Itu jam adalah nih. analogi dengan teman-teman Iya. atau tamu saya, kalau ke Belitung, Anda harus pesta makan. Artinya kuliner di Belitung tuh enak-enak. Jadi kalau Anda nggak tambah gemuk, nggak makan banyak, berarti Anda belum menikmati Belitung. Wah. Gitu. Boleh, Nah, boleh. kemudian Iya, tapi memang. festival yang lainnya banyak juga. Ya, jadi kayak makan bakcang gitu ya. Iya. Itu biasanya kita, walaupun anak cowok juga bantuin ibu. Tukang Bungkus ngambil ya, daun pandan. Saya tukang ngambil daun pandannya. Oke. Sama ngebersihinnya. Oke. Kan daunnya tuh banyak durinya tuh. Saya Iya, tukang bersihinnya, betul. satu-satu dicuci yang bersih, disiapin. Kemudian mama saya bungkus gitu ya.
Saya sebenarnya Iya. orang yang nggak gitu suka makan bakcang, tapi karena itu tradisi, saya minimum harus makan satu tuh. Kalau enggak, Oh gitu. orang tua pasti Oke. ngomongnya macam-macam. Oh, kalau kamu nggak Iya, makan, oh, kamu kok kamu bakal nggak gini, makan gini, sih? gini, gini. Gitu. Nah, jadi kita takut juga ya. Ya udah. Padahal saya nggak gitu suka. Tapi yang saya suka itu apa? Kisuicung itu ya, yang dari daun bambu. Yang kecil itu ya? Apa tuh namanya kalau bahasa Jakarta tuh? Kue cang? Yang warnanya coklat. Kalau orang Agak kayak kuning-kuning gitu sebutnya ya? Tapi kisuicung kecil-kecil ya. ya? Ada cocolannya tuh. Itu enak Iya, banget yang kalau saya cocolannya suka. manis Ya. biasanya ya. Kue Iya, itu tawar. betul. Ya, Kadang kecang. Kita bilangnya dikasih di kecang. kecang ya. Kadang dikasih Iya. ke gula pasir gitu ya. Nah, itu. Betul. Itu enak. Cocolannya yang manis. Oh, Bapak suka yang itu? Iya. Saya Oh, suka yang berarti itu, Bapak ini tapi kadang nggak suka yang bakcang berdaging. gitu ya. Saya suka bakcangnya itu yang Gimana? bukan dari ketan, tapi dari nasi. Oh, sukanya nasi, yang nasi. Iya. Oke. Karena Karena saya lebih berasa kali agak nasi, Pak. bukan, saya Mungkin ada sakit lambung. sedikit. Oh, oke. Jadi kan iya, nggak boleh Aduh. banyak. Betul. Iya, saya ada sakit lambung. Nah, kemudian yang berikutnya itu makan onde ya. Siak yen kalau orang kayak bilang. Nah, kalau Itu yang di itu saya 22 aktif Desember. tuh. Nah, saya aktif Hari bikin Ibu, tuh. ya? Nah, Oke. Ini saya aktif bikin buletin gitu. Biasanya saya selalu dikasih makan yang gede-gede tuh. Kata papa mama saya udah cukup makan yang gede. Anak bungsu makan yang banyak kan katanya kan. Nah, saya menghindari warna coklat karena saya nggak suka coklat. Ya, jadi saya bantuin gitu, bikin. Dan itu setiap tahun pasti saya ikutan. Ya, siapin tempat ya? yang iya. Saya tukang ngambil daun pandan juga untuk bikin kuahnya kan. Iya. Ya, kemudian saya juga yang bikin yang kecil-kecilnya dan seterusnya. Kalau sekarang saya udah nggak bikin lagi karena mama saya ada di Jakarta. Istri saya bikin, tapi saya nggak ikutan karena kesibukan dan seterusnya. Tapi sekarang saya yang ikut makan aja. Dan kita begitu selalu bisa berpartisipasi. Kalau bagian makannya tuh pasti bisa berpartisipasi kita semua. Nah, itu uniknya setiap festival. Bukan hanya cerita di balik itu atau tradisi yang dijalankan turun-temurun. Tapi lebih kepada partisipasi tadi, kalimatmu benar banget. Yaitu bersama-sama bisa ada kebersamaannya bagaimana bisa juga. menjalankan kebersamaan tadi. Ya, jadi ada ambil bagian kecil pun nanti menikmatinya sama-sama. Jadi itu hebatnya sebuah tradisi gitu. Ya, itu. Karena kebersamaan yang saya nggak alami itu mahal, ya, apalagi di masa sekarang. Apa tuh, Pak? Iya. Dan ada kue bulan ya. Kue bulan itu enak loh. Ada jadi kalau kue bulan itu festival Tiongchiu. Betul. Kalau kue bulan itu yang paling saya suka itu yang isi telur asin sama ham. Iya. Ya. Ham? Jadi itu paling ada daging hamnya itu paling enak sama telur asinnya. Gitu, kalau sekarang itu banyak variasi. Iya, ya, kita jadi bingung ya. Jadi ekonomi kreatif di bidang kue bulan itu udah banyak sekarang. Jadi dibikin sekeren mungkin. Ada yang bentuknya kecil, besar. Kalau dulu enggak kayak gitu ya. Itu kan ada ceritanya kalau kue bulan ya. Dulu itu ya. Iya, betul. Ada ceritanya tuh, Pak. Ceritanya si pemuda disuruh kaisar memanah matahari ya. Iya, 10 matahari dia panain 9 ya. Sisain 1 mataharinya. Dikasih pil gitu ya. Iya. Umur panjang tapi dia kami bla 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 macam-macam. Nah, istrinya minum, akhirnya istrinya yang terbang ke awan. Jadi ke bulan ya. Jadi makanya di kotaknya itu selalu ada gambar cewek cantik dengan bulannya gitu. Betul. Ya, jadi itu ceritanya kayak gitu. Itu pun kita ketahui waktu dewasa. Waktu kecil kita taunya makan aja. Kita hanya tahu bahwa kue bulan. Kue warna putih bulat gede itu mirip bulan, udah. Jadi kita harus makan tuh. Makan deh. Yang saya nggak alami, yang kamu cerita tadi hanya satu yang nggak saya alami, yaitu tentang Valentine-nya China itu. Ya, saya nggak pernah alami. Makanya, aku juga sebenarnya nggak pernah, Pak. Tapi yeah. Begini, kita kalau ngomongin suku Tionghoa ya,
Kalau di Indonesia kita udah tahu nih, di Festival Cheesy itu memang kurang begitu dikenal ya. Tapi memang berdasarkan pengalaman ya, aku mungkin sambil share juga. Aku sekolah di Paris, Prancis. Di sana aku sekolah perancang busana, fashion designer. Nah di situ tuh kita kan masyarakatnya sangat internasional dan majemuk. Aku punya teman-teman langsung dari Tiongkok, langsung dari China. Nah mereka ini waktu bulan 7 tanggal 7 kalender Imlek, entah waktu itu Masehi tanggal jatuhnya kan beda lagi ya. Mereka tuh heboh. Terus mereka kayak, kamu nggak tahu ini Chinese Festival ini yang Chinese Valentine katanya. Oh gitu. Jadi nambah wawasan juga pada saat itu bilang ternyata orang Tionghoa juga punya versinya sendiri tentang tentang Valentine ini, nggak cuma 14 Februari gitu. Jadi justru kamu taunya waktu kamu lagi di Paris ya? Iya. Oh, kalau gitu saya harus ke Paris lagi. Waduh, kita kangen banget. Tapi lagi lockdown nggak boleh. Lockdown nggak boleh. Mendingan kita ke Belitung aja nanti ya. Ke Belitung, betul. Tapi setelah PPKM, setelah sudah membaik, dan kondisi bisa berkembang dengan lebih baik ya, kita. Iya. Nah, Belitung menjadi salah satu tempat ketika kalau kita merayakan seperti ini dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara. Masyarakat lokalnya bisa menerima dengan baik ya. Bahkan ketika Imlek, tentunya kawan-kawan Melayu itu bertamu ke rumah. Ya, juga betul. Kita dengan senang hati open house lah menerima mereka. Betul. Dari kecil saya begitu. Menjamu mereka gitu. Iya. Waktu saya SMP itu kan teman saya banyak kawan-kawan dari suku Melayu dan suku lainnya. Jadi kita tukeran nginap tuh. Saya pernah nginap di teman saya di rumah yang suku Melayu, yang Melayu nginap di rumah saya, makannya tuker-tukeran gitu ya. Ya sampai gitu. Sekarang kita kalau ketemu tuh lucu-lucu gitu. Jadi akhirnya kita nggak berasa tuh kita ada perbedaan yang signifikan ketika kita berada di Pulau Belitung. Nah perbedaan itu menjadi tajam ketika itu ditunggangi secara politik. Hanya untuk kepentingan tertentu yang subjektif. Yang punya kepentingan persis tertentu. Ya. Biasanya menjelang pemilihan umum, pilkada, ya kan? Itu pasti hal-hal demikian soal sara akan tajam sekali. Yang sensitif persis banget. Ya. Padahal tapi kalau pemilihan iya, kalau pemilihan udah selesai, kita harmonisnya luar biasa. Ya di warung makan, warung kopi, ketawa sana sini. Iya. Bahkan kita berangkulan gandengan tangan istilahnya itu nggak ada lihat hitam putih suku apa. Itulah Belitung sebenarnya. Ya. Itu indahnya banget di situ ya. Benar-benar harmonis. Mungkin aku bisa nambahin nih, untuk kita tadi belum cerita Cit Nyet Pan, sembahyang rebut. Oh iya, saya sampai lupa tuh. Sembahyang rebut. Itu saya ketinggalan tuh, sorry. Oh, ketinggalan. Ini unik loh di Belitung loh. Mungkin ya. Itu unik. Boleh ya? Iya, kamu duluan deh. Oke, karena aku kan selalu ke Belitung Timur nih, di Kelapa Kampit ya. Nah, di situ tuh mungkin terakhir perayaan yang benar-benar heboh itu di 2019 ya, karena kan 2020 ada pandemi. Jadi setiap tahun memang kita pulang ke sana kan, aku, mama, saudara dan macam-macam. Memang kita merayakan di sana, sembahyang. Nah, aku sebenarnya agak tertarik dan sangat tertarik waktu denger kata sembahyang rebut. Kalau di sana kan ngomongnya Cit Nyet Pan, Cit Nyet Pan. Cit Nyet bulan ke-7, Pan setengah 30 dibagi 2 15. Berarti ya kan bulan ke-7 tanggal 15. Nah, kalau misalnya Cit Nyet Pan nih kan kita nggak bisa ngerti ya, apa sih Cit Nyet Pan nih, ngapain sih? Lalu kita Google lah, kita cari nih informasinya. Tentang apa sih Cit Nyet Pan nih, apa nih bahasa Indonesianya apa? Oh, ternyata bahasa Indonesia adalah sembahyang rebut. Nah, kenapa nih kok sembahyang rebut-rebut gitu ya? Yang aku sangat salut dan sangat unik adalah kalau setiap acara Cit Nyet Pan tuh ada door prize, terus ada banyak macam-macam nih barang-barang yang nanti setelah sembahyang itu ada ritual rebutannya. Nah, yang uniknya lagi rebutannya itu nggak cuman kita yang merayakan loh, bukan cuman kita suku Tionghoa yang rebutan, bahkan semua yang ada di situ bergabung bisa merayakan festival itu dengan harmonis dan bareng-bareng. Itu merupakan sesuatu yang apa ya, nggak bisa loh ditemuin di negara Tiongkoknya pun sekalipun gitu kan, cuma ada di Indonesia yang seperti itu ya Pak. Itu betul. Iya, yang saya alami juga mirip dengan kamu. Kalau saya dulu kecil selalu diingatkan dulu oleh orang tua, itu ada dewa nerakanya jangan dilihat dulu. Ya, itu Taisi ya. Iya. Taisi ya, jadi jangan dilihat dulu itu matanya ya, biasanya tutup ya. Pakai kain. Karena ada cerita-cerita di balik itu
ada orang yang nggak percaya, lihat besoknya meninggal gitu ya, dan seterusnya. Itu sering terjadi seperti itu di Belitung gitu ya. Kemudian yang di situ kan bukan hanya ada Taiseyanya, juga ada yang hakim nerakanya, ya. Betul. Nyam Lobong namanya ya. Kemudian ada yang penjaga-penjaganya. Itu serem banget loh. Itu waktu saya kecil digandeng papa saya sampai nggak mau lepas tangan tuh. Iya, yang lidahnya panjang, bawa pedangnya, dan seterusnya. Jadi kata papa saya, kalau kamu jadi orang jahat, nggak berbuat baik sama sesama, kamu akan diadili oleh bapak ini, ya. Kemudian yang motong lidah kamu, motong tangan kamu ini. Iya. Waduh. Jadi kita terdoktrin untuk selalu jadi orang baik begitu. Kalau enggak, kita akan ketemu ini nih. Wih, serem sekali. Ini baru yang kecil, kata dia. Itu rajanya yang duduk tuh di atas tuh, kata dia kan. Yang gede banget, yang mukanya tutup. Jadi kita jadi terdoktrin di situ. Akhirnya sampai sekarang saya ingat banget. Ya, jadi setiap tahun saya lewat kelenteng, saya lihat, wah ini sesuatu yang waktu saya kecil alami, dan anak-anak saya nggak alami sekarang ya. Nah itu. Nah kemudian apalagi, itu yang ngerebut itu yang menarik juga. Ya, jadi malam hari jam 12, itu ramai banget orang nunggu mengelilingi kelenteng. Jadi ada apa, pancinya lah, ada mie instannya lah, kemudian ada baskomnya, ada elektroniknya. Jadi itu sampai manjat-manjat loh. Ya, jadi luar biasa sekali. Sampai saya ingat kayak panjat pinang gitu. Jawa gembira gitu. Itu sebuah persis. Jadi itu festival menurut saya sebuah kekayaan yang dimiliki oleh orang Tionghoa di Indonesia, dan juga merasa dimiliki oleh orang-orang suku lain. Ya, jadi sebuah tradisi bukan karena hanya hadiahnya, tapi juga sudah mendarah daging sehingga mereka nunggu tiap tahun ya. Dengan mereka bisa menerima festival itu, kegiatan itu, artinya mereka begitu toleran terhadap perbedaan suku dan agama. Dan jangan lupa, itu kan akan diarak itu tuh ke pantai untuk dibakar dan diarung ya. Di akhir acara ya. Betul. Jadi itu yang saya ingat dalam memori saya, dan sampai sekarang sebelum pandemi itu memang dirayakan dengan besar ya. Sayang sekali memang pandemi membuat kita harus meriset semuanya dari nol lagi, menjadi manusia baru begitulah ya, dengan cara yang lebih baru. Iya, mungkin kesempatan buat kita juga untuk berbenah diri dulu ya. Cocok, itu kalimat benar tuh. Saya baru ngomong tadi bahwa pandemi itu saatnya berbenah di dalam. Dan pandemi itu bukan hambatan yang membuat kita harus berhenti total, tapi pandemi itu adalah sebuah potensi bagi orang yang inovatif dan kreatif. Jadi kalau kita bisa menangkap peluang, mempersiapkan diri, bisa membaca masa depan, inilah saatnya kita menempa diri. Jadi pasca pandemi itu kita bisa menjadi orang yang lebih sukses. Betul, karena yang terjadi kan kita memang tidak bisa prediksi ya Pak. Jadi sebagai manusia, kita udah pasti harus bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, apa itu pandemi atau itu bencana yang satu orang pun kan kita nggak ada yang tahu kalau misalnya 2020 ada pandemi. Tapi begitu lagi kembali sebagai manusia kita beradaptasi untuk mikirin nanti kalau setelah pandemi kita harus pelan-pelan bangkitnya seperti apa, perbaikin apa yang kita kurang, betul ya seperti itu ya. Dan nah pandemi ini juga menguji. Ini juga menguji kebersamaan kita di tengah keberagaman. Jadi masyarakat Tionghoa di Indonesia, di Belitung, itu kan juga mengalami hal yang sama. Jadi si COVID ini nggak memilih suku. Jadi semua juga mengalami ya. Nggak ada pandang suku. Kamu dari suku A, kamu nggak kena COVID. Suku B nggak kena COVID. Kamu kaya nggak kena. Nggak ada, ini semuanya sama rata. Nah karena itu, kebersamaan kita, solidaritas kita di tengah pandemi ini ternyata diuji. Jadi sekarang di Belitung, kawan-kawan Tionghoa bersama kawan-kawan suku lain juga bergandengan tangan untuk bisa mengatasi COVID ini. Misalnya ada pasien COVID yang isolasi mandiri, nggak punya sembako, nggak punya makanan, itu dikirim gitu ya. Jadi ini sebuah, menurut saya, solidaritas yang patut dicontoh oleh anak-anak muda di bawah kita. Ya, jadi yang mungkin secara tradisi sudah lupa karena kelamaan digital, main game, jadi lupa ya bagaimana yang namanya kehidupan sosial. Terus ya. Globalisasi persis, interaksi sosial face to face sudah nggak ada loh. Iya, semuanya sekarang tiba-tiba dari layar aja gitu ya. Tiba-tiba anak kita udah 1,5 tahun sekolah online.
Yang tadinya S1 Betul. tiba-tiba dia udah wisuda by online gitu ya. Udah langsung mau ambil S2, Betul, 6 bulan betul. udah lulus gitu ya. Jadi kalau mau kuliah S2, S3 ini momennya tepat ini. Udah pasti online dan pasti lulus. Ya. Waduh, ini jangan nih, boleh nih. Malah Jangan nunggu waktu pandemi lewat, nanti nggak lulus loh. iya, ujian nasional pun ditiadakan ya waktu itu ya. Persis Jadi ya. langsung otomatis kamu lanjut semuanya. Betul. Jadi inilah ujian yang menurut saya bagaimana budaya orang Tionghoa, adat istiadat yang baik, yang bawa kebaikan tadi, itu bisa menjadi sumber inspirasi. Ya. Betul. Jadi kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, Imlek dirayakan dengan sederhana, kita ikuti instruksi pemerintah, kita masih tetap bisa bersilaturahmi dengan teman-teman bukan hanya Tionghoa saja, yang tidak merayakan pun kita silaturahmi, itu menunjukkan bahwa suku Tionghoa bisa menerima dan bisa diterima. Nah, itu. Iya, Makanya saya betul. selalu Dan menyebutnya dalam lagu yang saya tulis liriknya itu judulnya Pelangi Tanpa Awan. Jadi awan itu wah, adalah sebuah diskriminasi. Ya, jadi pelangi tanpa awan artinya kebersamaan kita, perbedaan di antara kita nggak boleh disamarkan oleh sebuah diskriminasi. Coba kamu bayangin kalau pelanginya ditutupin awan, nggak kelihatan kan cantiknya, nggak kelihatan warnanya. iya. Jadi tuh awan tuh mesti ditiup dulu nih ya. Jadi diskriminasi Awannya harus terhadap pergi suku dulu ya, supaya apapun, kita bisa lihat. agama apapun mesti pergi dulu gitu. Jadi Iya, supaya kita keutuhan bisa lihat pelangi Nusantaranya itu indahnya ya, gitu. bisa tetap indah, persis. Itu kira-kira. Waduh. Bapak udah ada lagunya nih. Aku jadi pengen denger. Ada nanti saya share. Mungkin abis setelah ini. Oke, Iya, sip iya. deh. Karena untuk berkarya lewat seni itu sesuatu yang sebenarnya aku sangat dekat dengan dari kecil. Iya. Mendengarkan hasil-hasil seni, Nah, kebudayaan saya gitu udah ya. denger, saya Itu, udah lihat kamu nyanyi dan sebagainya, bagus ya. waduh, terima kasih Bapak. Kemarin kita Iya. udah bertukar-tukar YouTube ya. Aku juga udah Nanti boleh nonton coba nih. nyanyi lagunya saya tadi ya, Wah, dengan boleh versi banget, boleh cewek. banget. Karena liriknya Oke, nanti aku. itu inspirasinya dari keberagaman tadi. Ya, jadi Oke. benar-benar cocok seperti topik yang kita bahas malam ini. Jadi intinya Harmoni kira-kira ini ya iya, masyarakat kita, betul. liriknya kira-kira kayak gini, bahwa mengatakan saya nggak pernah minta saya dilahirkan sipit gitu ya, gitu. Betul. Atau mata saya besar, kulit saya putih gitu ya. Nah Iya, itu kita misteri nggak bisa ilahi pilih. gitu. Yang Ini seperti nggak bisa kayak gitu kan pilih. kita nggak bisa pilih. Nah, tapi ujungnya di lagu itu, lirik itu adalah soal cinta Indonesia. Mau apapun bentuk tubuh kita, bagaimana anatomi kita, bagaimana biologis kita dan seterusnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, kita tetap Oke, oke, NKRI menarik gitu. sekali. Nah, nanti ya Hmm. kita cek itu lagu itu, nanti Ya, kita bisa nanti kamu boleh nyanyiin di sharing-sharing final nih. nanti ya. Waduh, aku terhormat banget nih. Langsung dikasih mandat, teman-teman. Iya, iya. Jadi Oke, begitu ya sebenarnya apalagi? kalau untuk Heeh. di Belitung tuh menarik banget ya. Bukan cuma dari natural resources-nya, bukan cuma dari ya kita taunya Belitung pantai, pantai, Iya, pantai. Enggak loh, enggak sampai situ doang ya. Ada budayanya, ada masakannya kearifan pun masyarakat, masakannya pun kulinernya. ada pengaruhnya. Iya. Ya, Jadi makanan Tionghoa bagaimana combine dengan masakan Melayu gitu ya. iya. Ada, ya kita sering temui Oke. kok, ya. Jadi banyak sekali seperti itu. Tradisi-tradisi yang orang Tionghoa lakukan juga dilakukan orang Melayu dan sebaliknya. Itu. Oke, Termasuk oke. ya yang paling jelas itu adalah ketika Idul Fitri. Mm-mm. Tetangga-tetangga yang Tionghoa juga diantarin ketupat toh. Oh Itu iya, yang iya, saya tunggu betul. tiap tahun. Saya tiap tahun tuh Karena kalau aku di sini juga Idul begini Fitri nih, Kak. datang. Ah, kalau kamu di Jakarta begitu Ketangkep. nggak? Deh, aku juga dapat kiriman-kiriman Dapat ya. ketupat sama ayam Kalau di gorengnya, Belitung itu, rendangnya. kalau di Belitung kan malamnya tuh sampai paginya tuh nunggu banget kita. Iya, Ya, udah sengaja nggak masak dapat lah itu lagi kira-kira. Bapak dapat apa? Dapat apa aja nih? Ketupat. Oh banyak ya. Kalau di Belitung itu opor ya, rendangnya enak. Tapi ada yang khas di Belitung yang nggak dimiliki daerah lain. Apa Abon nih? Jangan. ikannya. Oh, oke. Oke, abon ikan. Ada abon ikan. Jadi daerah lain kan nggak ada tuh. Kita sering ketupatnya dibelah langsung kita cocol di abon ikannya Belitung. Nah itu biasanya Oke, mereka masak oke. sendiri. Setiap rumah itu beda rasa. Jadi kadang kita udah Homemade dapat ya, bikinan 10. sendiri.
Iya, homemade. 10 rantang kita dapat tuh kita cobain tuh. Yang ini ketupatnya begitu ketemu abon ini enak banget gitu ya. Yang kedua, ini ketemu yang ini kurang, tapi ketemu opornya enak dan seterusnya. Jadi ngiler nih sekarang nih. Iya, aduh, jadi tiap tahun diingetin nih, yang ini enak ini, yang ini enak itu, Iya, gitu ya. betul. Sama sih, sama. Aku Iya. di sini juga bersyukur sekali, memang hidup di tengah masyarakat yang majemuk, dan kita Mm-mm. bisa saling menghormati, menghargai satu sama lain ya. Nah, aku juga jadi teringat nih, Persis. kalau Imlek ya. Jadi 2 tahun lalu sih, karena sebelum pandemi ya. Di rumah tuh kita suka bikin, sebenarnya iseng-iseng aja sih. Jadi kita punya Mm-mm. kayak pohon sakura gitu, pohon mehwa, Iya. lumayan tinggi, lebih tinggi dari saya gitu. Ya, Mm-mm. jadi human size. Jadi di pohon sakuranya ini ada angpau-angpaunya kan biasanya nih. Nah, jadi angpaunya ini sebenarnya bukan cuma hiasan doang nih. Jadi biasanya itu kita kayak bikin door prize atau kayak undian Ngambil gitu. ya di situ Jadi ya, ya hoki-hokian. kita taruh yang dari yang kecil sampai dari yang kecil tuh maksudnya yang cuman bisa buat parkir Betul, sampai betul. yang besar yang Bukan uang pokoknya 100 ribunya dikecil-kecilin ya. oh bukan. Kalau kayak gitu rumahnya nggak ada yang datang. Iya, 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 iya. Tapi ada sanak saudara kita yang juga beragama lain, bersuku lain Mm. datang ke rumah, ikut merayakan juga, dan pulang mereka seneng. Mm-mm. Aku Mm-mm. ke rumahnya ini dapat angpau ini loh katanya. Tapi Betul. tahun ini gue nggak dapat yang gede katanya. Iya, Tahun iya, depan sih iya. mau datang lagi ya gitu. Jadi Nah, saya ada nggak tahu satu. di kamu itu Mm-mm. menyimpan nggak angpau yang dari orang tua, papa, mama, tapi nggak pernah dipakai. Saya tuh begitu. Saya selalu Oh ya menyimpan gitu. angpau Mm-mm. dari orang tua atau pasangan hidup kita, istri gitu, kita simpan di dalam dompet atau tempat yang kita anggap tempat untuk dapat rezeki gitu. Saya pernah Oke. buka angpau saya itu uangnya udah expired gitu ya. Udah 15 tahun gitu. Oh karena udah Duit lama banget ya. gobanannya udah lama banget, Kertasnya seri udah. lama. Jadi akhirnya jadi kolektor uang uang kertas tuh. Oh, oke. Saya pernah Cetakan-cetakan satu masa nama itu gitu. tetangga saya kasih saya uang 100 rupiah warna merah itu. Kamu pasti belum kenal karena kamu masih muda banget. Itu 100 tebel gitu rupiah ya. ya. 100 Heeh. rupiah sampai 30 lembar gitu ya. Itu tebel. Saya pernah buka baru-baru ini tuh masih baru mengkilap duitnya, serinya masih berurutan. Itu cakep Mm-mm. banget. Saya simpan akhirnya di dalam berangkas saya supaya ini nggak hilang gitu. Jadi Karena begitu jadi kolektor berharganya. benda-benda historis ya, benda-benda yang ada Iya. nilai-nilai budayanya, nilai Kalau itu sejarahnya. jadi Wah, seru tradisi banget. saya pribadi tuh. Saya simpan dalam dompet angpaunya mama saya. Ya karena papa udah nggak ada, jadi saya cuma simpan yang mama, yang dari istri saya taruhnya di tempat lain lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu ini Jangan dipakai, personalnya Bapak nanti Is kamu ya. bawa Oke. pergi ke Starbucks ya kan. Dari mamanya udah habis dulu. Walaupun dikasih 10 Oke. juta, 10 juta jangan dipakai, disimpan. Kecuali zaman sekarang udah pakai transferan ya. Oh, oke. Ya, sekarang Udah dari digital. tahun lalu ya, sudah digital. Ini aja transfer aja dong, digital aja biar bisa langsung di-scan katanya gitu Iya. angpaunya. Bapak kalau Imlek Atau dari mm, tahun ke tahun selalu di Belitung atau saya enggak. dari Waktu sebelum pandemi itu karena mama dan eh, Mm-mm. saudara-saudara kandung Keluarga? saya ada di Jakarta, saya Oke. biasanya tukeran. Tahun ini saya ke Jakarta, tahun berikutnya saya nggak ke Jakarta. Saya rayakan dengan Bergantian ya, seling-seling keluarga. gitu, Iya, selang-seling. selang-seling. Jadi ya tukeran biar nggak bosen dan juga semua keluarga merasa adil ya. Kita pernah datengin Iya, gitu, betul merayakan betul. bersama-sama. Dan kita sebagai yang lebih muda harus hormat kepada yang tua. Yang lebih Jadi tua, betul. persis. Ya, jadi tanpa mereka kan kita bukan siapa-siapa toh. Iya, betul. Tapi kalau saya itu terakhir Imlek di Belitung tuh malah sudah lama sekali karena memang di Belitung hanya tinggal pasangan opa oma aja, kakek nenek di kelapa kakek. Nah, mereka kalau bukan kami yang datang pulang, kalau kami yang datang pulang tuh rame, anak cucu cicit semua gitu kan. Mereka lebih suka mereka yang datang ke Jakarta Ah, melihat anak cucunya gitu. Tapi iya, either way kayak itu tetap aja semangat Imleknya tuh kita nggak bisa padamin ya. Walaupun iya, kena pandemi ini Imlek ini kita nggak ada yang pulang, maksudnya tidak ada yang bertemu secara tatap muka ya seperti yang Bapak bilang tadi dengan era globalisasi ini semuanya dari satu layar aja, dari satu
klik aja udah bisa lihat gitu. Jadi popo saya nih sampai punya WhatsApp, bisa video Oh gitu call ya? saya. Iya, Hebat dia banget bisa ya. video call saya di Paris loh Pak, waktu itu. Widih, Heran jago juga. banget. Wih, dari Paris ke Belitung, dia bisa video call saya. Iya, Tapi iya, waktu iya, itu iya. juga aku ingat, kalau saya di Paris sekitar 1,5 tahun ya. Ada kena Imlek tuh 2 kali. Bapak tahu apa yang saya Ah, lakukan waktu Imlek? iya. Saya pulang ke Ah. Indonesia. Oh, oh ya? Karena di sana Memang nggak iya, merasakan ya? sebenarnya di sana Ada ada Chinatown-nya nggak? Chinatown. Ada Chinatown Ada. ya? Iya, Hmm. tapi kan nggak ada keluarga. Nggak ada Oh, beda makanan banget lah enaknya. ya. Beda dong Nggak ada yang, ininya, apa, saya tahu itu karena nggak ada yang suasananya. kasih angpau. Bisa juga, Pak. Padahal udah request kalau mau. Omsetnya itu turun biasanya kalau nggak datang langsung. Makanya mati-matian mau pulang waktu itu. 2 kali Imlek, dua kalinya pulang. Orang bilang, Iya. ini orang gila memang katanya. Pulang dari Paris hanya 10 hari. Di Indonesia 10 hari, pesawat udah 1 hari, 1 hari, 2 hari. Jadi Indonesia cuma 8 hari. Khusus melihat sanak saudara, merayakan Imlek Ah, bersama di rumah. Karena rasanya pasti iya, beda iya. banget kalau misalnya udah Nah, di by the luar way, negeri. semua Mm-mm. festival dan tradisi yang kita bahas tadi itu bisa Iya, jadi sebuah gagasan bisnis loh buat yang muda-muda sekarang. Apalagi kamu yang sedang jadi finalis. Itu bisa jadi sebuah gagasan oke. bisnis. Kamu tinggal bikin apa? Paket-paket makanan-makanan yang khas tadi tuh, tapi dibikin Mm-mm. kekinian dengan filosofi dan Iya, kemasannya yang lebih keren gitu. Itu kalau dibikin bisnis packagingnya yang yang besar, lebih packagingnya yang menarik gitu bagus, ya. pasti keren deh. Ya, dengan disesuaikan dengan selera anak muda sekarang. Jadi mereka tidak kehilangan jati diri sebagai suku Tionghoa yang ada di Mm-mm. Indonesia, bisa tahu sejarah, filosofi, tapi juga bisa merasakan kulinernya, tata caranya. Nah, itu Betul, juga jadi betul. peluang bisnis gitu ya. Karena potensi pasarnya banyak. Anak Iya, Tionghoa yang muda di Indonesia kan masih banyak banget dan itu adalah market kita. iya, Nah, betul. yang dengar gini nggak usah ada kasih saya royalti, nggak usah. Ayo nih teman-teman yang hari ini join nih, Eh, kita berasa dikasih ujangan nih ya, inspirasi banyak banget nih, bisa ngobrol langsung dengan Bapak Ishak Merobi. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin punya pertanyaan atau apa, boleh nih langsung hmm. tulis di Oh kolom iya, boleh komentar. Nanti tuh, boleh kita tuh. bisa nih langsung ngobrolin, sharing bareng-bareng ya Pak ya, gitu kan. Nah, Ini ada teman saya golfer udah ngeledek tuh. Ya kalau oke dapat oke. par warna biru, kalau berdi merah katanya. Itu udah kayak dapat angpau aja. Waduh. Oke, Bapak juga kan karena yang aku tahu kesehariannya sering main golf ya di Belitung ya. Saya itu Di golfer yang lahir di tengah pandemi. Oh gitu. Jadi Jadi iya gara-gara pandemi. awal-awal sebelum pandemi saya masih belajar mukul sebentar gitu ya. Sama sekali nggak Oke. bisa main. Karena saya sebagai orang yang punya latar belakang keluarga kemampuan ekonomi yang lemah, jangankan main golf, megang sticknya aja nggak berani karena itu terkenal high budget lah ya. Jadi Iya. kita nggak berani. Nah sekarang di tengah pandemi saya belajar main gitu dan akhirnya Oke, oke. ketagihan. Kenapa? Oh, Karena jadinya golf lagi itu ya menurut saya paling lebih aman ya. Karena pemainnya dibanding. cuma 4, bisa main sendirian gitu ya. KD-nya bisa Oke. berjauhan dengan kita, habis pegang stick kita sanitizer, kemudian bola kita yang jatuh dengan bola temen nggak mungkin nempel tuh, jaraknya Oh pasti iya, betul, lumayan jauh, betul. ya. Dan mainnya pasti di Bahkan kadang hamparan luas ya. persis, ya lapangannya luas dan jaraknya pasti 10 meter, 20 meter, bahkan 50 meter jaraknya Mm-mm. dengan bola temen. Iya, iya, iya. Jadi itu safety. Waduh, keren banget. Nah itu Aku Belitung kemarin pas punya pulang ini ya, punya lapangan golf yang aku keren di Belitung. Wah, ini buat aku itu sesuatu yang baru nih, karena memang terakhir-terakhir pulang banget sebelum yang bulan lalu ya. Aku pulang aja udah lama banget. Nah, belum ada tuh yang kayak golf-golf di Belitung kayak gitu. Aku ngebayanginnya padang golf, terus hamparan laut luas gitu ya, pemandangan Ya, view-nya itu one of a kind di Indonesia ya. Kalau di Jakarta main golf, betul. kiri kanannya udah gedung. Kiri kanannya udah Persis. gedung Ini percetakan hall semua. 15-nya langsung di pinggir pantai Pasir Putih. Keren Waduh, banget mantep ya. banget. Nanti Jadi kalau boleh nih bolanya kapan-kapan. kurang bagus pukulannya itu langsung masuk laut tuh. Wah, langsung akses bebas ke Nah, sana ya, Pak? langsung ya dapat masuk ke hall besar yaitu laut.
Nah, ini ada teman kita di Jogja nih ya, Rini Van Jogja tuh. Ya, jadi udah Halo, nyapa kita, ya. maju terus Belitung tercinta ya. Sehat-sehat selalu di Wah. situ. Di Belitung juga sekarang udah buka gudeg nih, supaya Oh iya, aku mengobati kemarin nonton di rindu. Impresi TV. Iya, iya, iya. Bapak ini aku bilang, Wabub yang hits. Karena aware sama perkembangan zaman. Bener, karena banyak yang kayak, oh ya udah terserah dia mau buka gudeg kayak, mau apa kayak, mau begini begitu. Ada yang acuh-acuh gitu ya. Tapi Bapak tuh kan peduli ya, bisa meng-up satu-satu gitu, bikin YouTube, segala macam Makasih. ya. Itu Karena di saat pandemi kita, itu, masyarakat kita itu kan semangat berusahanya turun. Mereka iya, kena dampak nggak mau besar, genang. penghasilannya turun. Hmm. Nah, ketika mereka mulai kita tarik bangkit kembali, kita minta mereka produksi, mereka butuh akses pasar. Iya, Kita kita support inilah mereka sebagai ya pemimpin jadinya. harus jadi marketing yang real. Kita ini adalah agentnya mereka. Kita adalah corong Betul. bicaranya mereka. Jadi kita Kerja harus juga nyata up to ya kan? date. Betul. Zaman sudah berubah. Kita harus menggunakan Iya, sosial betul, up to media date. yang Itu digitalnya dia kuat. kata-katanya. Nah, dan kita harus endorse mereka Mm-mm. secara free. Kalau perlu kita yang belanja makanan mereka. Sehingga mereka punya semangat Iya, itu juang kan yang sama. bentuk bentuk dukungan kita ya terhadap mereka ya, bentuk support kita Persis. juga. Iya. Iya. Nanti saya pesen kalau kamu udah jadi juara, kamu harus Oke. endorse tuh semua masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti itu. Itu Oke, yang paling pasti. berharga bagi mereka ya. Iya, dukungan kita ya untuk mereka. Pak, kalau Mm-mm. gitu, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku aja nih yang nanya nih. Aku pengen tahu nih Apa tuh? tentang di Belitung itu yang baru dapat UNESCO Geosite ya. Ah, Di bulan April UNESCO kemarin, Global Geopark. iya, sidang di Paris ya, dapat Ya. Belitung nih satu-satunya nih yang terpilih. Nah, kita pengen tahu nih, Hmm. seperti apa nih, karena Ya. aku kemarin belum dapat kesempatan untuk ngunjungin langsung ke sana. Oh gitu ya, Jadi, belum ya? next-nextnya Oke. nih, aku belum sempat ke Ya. sana. Nanti next-nextnya aku pasti pengen Oke. lihat. Ada apa tuh di situ? Coba Mm-mm. Pak cerita. Belitong Geopark itu sebutannya Belitong, bukan Belitung. Belitong Oke, Geopark Belitung. itu gabungan antara Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur. Jadi satu Oke. pulau itu memperjuangkan satu visi yang sama, satu misi yang sama, yaitu Udah nggak Belitung kebelah dua Geopark. gitu ya? Nggak Nggak terbelah dua, timur, itu hanya ibu kotanya administrasi. satu, Belitung. Oke. Nah, satu-satunya cara yang bisa menyatukan itu hanya Geopark, itu hebatnya Geopark. Geopark itu adalah taman bumi. Dan di Oh, gitu. dalamnya ada peninggalan geologi, dan juga peninggalan-peninggalan baik itu adat istiadat, kearifan lokal, culture, dan sebagainya, sebagai kekayaan utama kita. Ya, jadi ini warisan. Dan Oke. saya menambahkan, bukan hanya warisan, tapi ini juga titipan anak cucu. Yang namanya titipan itu nanti suatu hari kalau ditagih kembali, harus lebih bagus atau setidaknya sama keadaannya. Ya, ketika Belitung memilih untuk memperjuangkan geopark, maka Belitung itu Oke. sudah memastikan anak cucu ini akan diwariskan dan dikembalikan titipannya dalam bentuk lebih baik alamnya. Dan artinya Oke. bahwa Belitung alamnya harus selalu terjaga. Batu granit yang di pantai-pantai yang indah itu adalah geosite. Jadi geopark Oke. itu terdiri atas banyak geosite. Ya, jadi taman banyak bumi ini tempat ada ya? sub-subnya. Iya, banyak tempat. Di Oke, Belitung Timur oke. ada tuh Namsalu namanya. Ya, open pit yang bekas tambang tua di Kampit tuh, dekat rumah kamu tuh. Ya, itu juga masuk sebagai geosite yang dilindungi oleh UNESCO. Nah, perjalanan menuju UNESCO tuh nggak gampang. Karena Belitung itu adalah destinasi wisata yang bertransformasi ekonomi. Beda dengan Bali Oke. dan daerah lain yang wisatanya Iya. lahir dari culture. Ya, dari Iya, kesadaran. betul. Kalau Belitung lahir dari sebuah perpindahan ekonomi. Jadi dari tambang menuju ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ini Iya, jadi mindset latar orang belakangnya udah tambang. beda ya? Persis, mindset orang-orang. orang tambang itu kan orang instan. Saya hari ini gali, buka tambang, saya harus dapat sesuatu. Nah, kalau wisata, Oke. itu jangka menengah dan jangka panjang, bukan instan. Iya, Dia butuh betul. membangun, meyakinkan. Ya, jadi mental dan mindsetnya beda sekali. Nah, itu butuh perjuangan yang panjang. Nah, Belitung kan baru 11 tahun nih membangun pariwisata. Dan kita bersyukur, kita sudah dapat kawasan ekonomi khusus di Tanjung Kelayang, dan sekarang kita dapat UNESCO Global Geopark. Karena UNESCO Wow. melihat kekayaan Iya. bumi di Belitung itu secara geologi, budaya, itu layak untuk dijadikan sesuatu yang dilindungi. Ya. Yang Iya, dilindungi jadi itu warisan bukan dunia geosite-nya ya, loh. dilindungi. Yang dilindungi itu Oke. adalah masa depan. Nah, jadi kalau ada satu geoset saja sekarang dirusak, status UNESCO-nya akan ditarik kembali.
Jadi ada Oh, oke, komitmen oke. dan konsistensi di dalamnya untuk menjaga. Tantangannya baru saja dimulai. Begitu kita ditetapkan jadi UNESCO Global Geopark, Mm-mm. maka tantangannya baru saja dimulai untuk membuktikan bahwa UNESCO Global Geopark di Belitung ini membawa dampak ekonomi secara signifikan ke semua masyarakat yang tinggal di sekitar geosite maupun yang lebih luas. Jadi Oke. saya ambil contoh, di Kampit, di dekat open pit itu, geosite. Iya. Masyarakat yang tinggal di situ mendapatkan dampak ekonominya. Kalau bisa dampak ekonominya lebih luas kepada orang lain, berarti kehadiran UNESCO menjadi sesuai harapan. Itu UNESCO Global Geopark. Oke. Dan Belitung, tahun lalu itu 2019 tuh nggak lulus. Kita ini Oh, geopark gitu. yang paling cepat progresnya di Oke, Indonesia. jadi 2019 tuh sudah pernah mengajukan sebenarnya. Mengajukan hanya karena bordernya belum jelas. Ya, jadi waktu Oke. itu strict sekali di Lombok, garis batasnya, teritorinya belum terlalu jelas di peta, akhirnya kita Oke. ditunda. Diminta ikut ujian sidang berikutnya tahun depan. Nah, kita udah deg-degan tuh Oke. tahun 2020 tuh. Ya, lulus nggak gitu ya, karena ini 2020. karena yang datang survei itu langsung juri internasionalnya ke Belitung, Oh, nggak berarti bisa langsung lihat langsung ya, ditinjau langsung. kita nggak bisa lobby loh itu. Benar-benar mereka itu Iya. ketat banget ya. Jadi dia lihat Oke. apa adanya ditulis, tegas banget ya. Nah, sidang di Paris yang kemarin itu kan akhirnya mengumumkan Iya. kita. Berarti Ya, 2021 itu penantian. ya, baru aja ya. Fresh Baru banget nih diumumkan. berarti, teman-teman. Jadi kita semuanya udah deg-degan takut nggak lulus. Wah, kalau nggak lulus sudahlah, semangat kita udah mulai habis nih. Karena nunggunya lama. Dan akhirnya Belitung satu-satunya mewakili Asia Pasifik. Bukan hanya Asia, Hebat sekali. Asia Pasifik. Iya, Asia Pasifik Udah ya. mewakili Indonesia sendirian, kemudian mewakili ASEAN, mewakili Asia, Asia Pasifik lagi. Jadi sisanya adalah di Eropa dan Keren banget. itulah penantian panjangnya, dan ini adalah sebuah hadiah buat semua masyarakat di Belitung dan juga Provinsi Bangka Belitung dan Indonesia, bahwa sekarang UNESCO Global Geopark di dunia itu ada di Belitung. Udah mengakui Kita ya. udah mengakui. Iya, di Belitung Jadi, salah satunya. kalau Anda nanti habis pandemi punya uang atau kesempatan bertamasya, berlibur, Anda jangan hanya bangga ke luar negeri, tapi bangga juga datang ke Belitung sebagai UNESCO Global Geopark. Ingat loh, UNESCO Global UNESCO artinya Global. tempat yang diakui secara internasional. Jadi begitu Anda landing, Ya? Anda landing di bandara kita yang kecil, tapi Anda sudah landing di sebuah tempat yang disebut dengan UNESCO Global. Kalau kita ke China, ke Kunming, saya pergi ke Taman Forest itunya ya, Batu ya, itu luar biasa saya bangganya. Wah, ini UNESCO loh ya. Wah, keren saya banget nih, gitu. 2 tahun setengah yang lalu ke sana. Tapi akhirnya ternyata pulang saya kampung halaman. Ada satu logo UNESCO yang selalu ditaruh di tempat yang saya pergi di Kunming itu sebagai UNESCO Global Geopark. Saya bilang suatu hari ini logo harus ada di Pulau Belitung. Harus ada nih. Di tempat-tempat wisata. Salah satu mimpi Bapak juga. Betul. Dan akhir tahun ini logo itu sudah akan dideklar boleh ditaruh di tempat-tempat geosite di Belitung. Kemarin kan baru diumumkan lulus. Nah, pemakaian logonya nanti akhir tahun sudah boleh dideklar gitu. Waduh, bangga banget lah kita. Saya pengen jadi yang pertama nih ngeliat-lihat nih kalau kayak gitu. Boleh nanti jadi salah satu Belitung Geopark Ambassador nanti kamu. Wah, boleh banget. Karena kemarin pas pulang nih keluar dari Bandara HS Hananjudin, saya lihat-lihat kan biasanya tuh spanduknya sepi ya. Biasa pas spanduknya selamat Idul Fitri, ini. Tapi sekarang spanduknya, wah ada sesuatu yang baru nih. UNESCO Global Geopark. Apaan nih, kan keren banget ya. Nah, kawan-kawan, kalau tahu Belitung juga punya batu satam yang warna hitam. Nah, itu adalah meteorite ya. Itu batu meteor ya, yang pecah jatuh ke dalam bumi katanya begitu ya. Jadi versi yang lain menurut ahli geologi, batu itu sudah ada di dalam gitu ya, dan seterusnya. Ada versi satu lagi, batu meteor jatuh ke dalam, ulirnya itu dibentuk oleh alam karena udah lama banget ya. Udah 100 juta tahun yang lalu gitu. Nah, jadi jadi ikon Kota Belitung ya malah ya. Ada Satam Square tuh di Tanjung Pandan ya. Persis. Jadi kalau Superman takut dengan Krypton warna hijau, ya di Belitung ada Krypton warna hitam. Namanya Satam, Belitonit itu. Ya. Makanya kenapa
superhero jarang berani landing di Belitung karena powernya pasti habis. Oke, siap Pak. Oke, jadi di Belitung tuh gitu ya, ceritanya tuh banyak sekali yang unik-unik, nggak kalah sama Banyak. destinasi-destinasi lainnya. Ya, iya. Kita sebagai putra-putri dari Belitung udah apa ya, jadi satu kewajiban lah ya. Kalau bukan kita tuh siapa lagi gitu kan yang Nah, memperkenalkan gitu. betul, dari pulau yang kecil, dulu kan orang nggak pernah tahu Belitung. Ya, 10-11 tahun Ya. yang lalu orang bilang kan, kalau saya kenalan sama temen atau orang lain, Nah, dari saya mana dari Belitung? Belitung gitu. Belitung Nah, itu di terus mana orang ya? bingung. Sebelahnya mananya Sulawesi gitu ya, itu Bitung gitu ya. Ya, Hmm. atau Belitang ada di Sumatera Selatan gitu. Orang nggak pernah tahu. Nah, sekarang Hmm. berkat Andre Hirata, berkat Pak Yusril, berkat Pak Ahok ya, dan banyak Mm-mm. orang lagi yang mengharumkan, nanti salah satunya kamu dan seterusnya, itu Amin. orang menjadi kenal Belitung. Ya, jadi nggak lagi kita begitu kenalan di mana Belitung. Sekarang orang sudah tahu, oh Belitung ya, Laskar Pelangi ya, atau oh Belitung Ya, ya, Global Laskar Geopark ya, Pelangi. dan seterusnya. Nah, Jadi banyak sekarang julukan-julukan buat Belitung yang bisa mengendorse kita, bisa merebranding ya Belitung itu menjadi lebih dikenal gitu. Nah, di saat betul. pandemi ini, saatnya kita Ya, mengintervensi memori. Ya, jadi kalau orang belum bisa berwisata ke Belitung, kita harus terus promosi supaya kita iya. bisa mengintervensi memori orang terhadap Belitung menjadi top of mind mereka ketika pandemi berakhir, mereka tahu harus kemana. Karena selalu Iya, muncul di memori langsung mereka mikirin begitu. nih, heeh. Gue mau kemana ya di sini nih? Ternyata ada satu Persis. tempat loh yang kita harus Makanya nih sebenarnya. kenapa Worth to visit. saya dan kawan-kawan terus berpromosi melalui YouTube dan sebagainya terhadap destinasi wisata, ekonomi kreatif, kuliner dan sebagainya. Sehingga itu bisa jadi top of mind ya. Someday Iya, ketika semua sudah disiapkan, mereka tinggal berangkat dan tahu mau kemana gitu. betul. Bahkan juga sangat didukung oleh Kemenparekraf ya, Pak. Dengan Kementerian Pasti Pariwisata dan Pak Ekonomi Menteri Kreatif. Sandi sangat mendukung Sering ya. pulang ke Belitung ya. Iya, sering ke sini Iya. beliau ya. Dan mereka Wah, beliau oke. itu pendukung sport tourism yang luar biasa. Oke, jadi begitu ya Gitu. teman-teman ceritanya tentang Belitung nih. Kita sampai cerita tentang Belitung ya. Mungkin Nah, ini juga udah ada mau, yang tulis nih. ada ya? Oke, Ya, kalau ke Belitung dia senang dengan keamanan dan kenyamanannya. Nah, di Belitung ada cerita lucu loh. Ya. gimana tuh? Jadi ada orang Malaysia dulu, kan ada direct flight Air Oke, Asia tuh, sebelum pandemi. ah, Dia datang ke Belitung, dia sewa mobil by online. Terus dia oke. tanya, ini saya mesti ketemu siapa di bandara? Orangnya bilang, Bu, mobilnya platnya nomor ini, ada di Mm-mm. parkiran depan, warna mobilnya ini, Avanza. Ya, Oke, kuncinya ada di dalam, Bu. kuncinya. Taruhnya di, kuncinya ada Nah, di sun visor-nya itu ya. iya. Di situ. Jadi akhirnya diambil di situ. Pas pulangnya juga sama. Ini mobil mau saya taruh Taruh aja mana, di Bu? situ. Taruh aja di tempat Ah, yang sama, nggak usah dikunci. Jadi orang Malaysia itu sampai bikin di blognya itu, di sampai tulisannya itu, bingung ya. dia bilang itu Belitung gila, motor aja kuncinya nggak dicabut gitu ya, masih taruh di situ. Dan Oh, ada iya, kejadian iya, yang iya, lebih parah iya. lagi. Suatu hari itu saya di Facebook menerima laporan Mhm. bahwa ada orang naik motor Honda Beat, warnanya sama, Oke, beda di stiker sedikit, ke apotik beli obat. Pulangnya mereka oke. masing-masing ketukar Ketuker. motornya. Jadi yang satu naik Waduh. motor yang itu hari kedua baru sadar bahwa motor mereka ketukar. Akhirnya mereka tulis di forum di Facebook untuk Heeh. ketemuan itu tukar kembali Tukeran motornya. lagi. Iya, karena masing-masing Wah, nggak pernah unik cabut banget kunci. ceritanya. Nah, salah Wah, satu oke. syarat sebuah destinasi wisata yang baik itu adalah eh, aman Aman, ya dan nyaman. keamanan, Kalau safety. nyaman kita bisa create. Kalau aman itu soal bagaimana masyarakatnya, bagaimana pemerintahnya, bagaimana Iya, kita bisa menjaga ini individu-individu dengan di satu situ modal ya. besar Betul, ya. betul, betul. Nah, kayak kita ke Singapura, Iya, kita karena keamanan, merasa kenyamanan, tenang aja tuh ya kan, nggak ada copet dan seterusnya. Ke Belitung sama ya. Jadi kalau Anda di sini ya nggak mungkin hilang barang, katakanlah motor criminal rate kriminal, ini ya, oh sangat rendah rendah banget, berarti. rendah banget. Kalau ada kriminalitas, besoknya pasti ketangkep tuh, cepet banget. Solid, sangat solid ya Iya, keamanannya. jajaran Polri di sini kerjanya bagus dan karena Belitung juga dikelilingi oleh laut, mau kemana coba? Betul, nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur ya, Oke, oke. gitu. Jadi terima kasih juga nih teman-teman nih yang udah mungkin tulis di komen gitu. Jadi kita bisa ngobrolnya sampai leluasa banget nih ya. Kita bisa ngobrolin banyak Iya, hal nih malam ini nih.
Mungkin satu lagi Pak, Iya, aduh maaf ya, aku jadi banyak tanya nih malam ini. nggak Mungkin apa-apa. ini sedikit, Saya sambil baca komen dulu. oke, sip. Sedikit aku pengen tanya ya Pak, aku ada baca-baca di internet. Mungkin ini tentang Bapak sendiri nih. Dulu nih bagaimana Mm-mm. nih sih terbentuknya HMTI Pak? Oh, Himpunan HMTI Mahasiswa ya. Tionghoa Indonesia. Karena saya Iya, baca iya, itu iya, sampai iya. ada university students dari Leeds, University of Leeds di London, dia bikin tesis tentang itu, tentang bagaimana Chinese in Indonesia. Lalu ada, wah keren nih, Bapak Ijang Marobi sampai ada orang bisa menghargai beliau, bisa mengulas tentang itu. Boleh cerita sedikit Pak? Karena saya Kok juga kamu tahu? penasaran. Banyak orang nggak tahu loh. Ya. Oh, karena saya sudah research. Oh gitu ya. Itu Oke. menurut saya Jadi, untuk ini, jadi ceritanya waktu saya gimana? kuliah di Untar, Iya, saya itu ayah saya meninggal tahun 98 after kerusuhan, kerusuhan oke. Mei. Dan saya merasa kerusuhan itu bukan sesuatu yang alamiah terjadi karena perbedaan suku dan agama, tapi lebih kepada Tapi kepentingan ditunggangin politik. sama oke. Ya, dan akhirnya itu saya analisa, padahal saya anak interior design loh ya, bukan anak FISIP. Nah, itu yang bikin saya bingung. Ini orang kan orang seni ya, ngapain dia ngurusin gituan? Nah, Itu yang bikin semester unik. Nah, 5 itu saya sempet tipes ya, karena saya stres. Ayah saya oke. meninggal, saya tipes berat. Saya bilang sama mama, udahlah kita udah nggak ada biaya. Terus saya udah bete lah, nggak mau kuliah lagi, nggak ada semangat. Saya mau berhenti lah. Terus saya jalan tuh mau ngadap dekan, mau kasih tahu saya nggak mau kuliah lagi gitu. Terus pas saya jalan tuh di dinding kampus tuh ada tulisan lomba karya tulis ilmiah mahasiswa, dapatnya beasiswa Oh, gitu. Terus saya bilang nih oke. karya tulis lucu Cocok juga nih. Ada deh. bidang apa? Ada bidang politik, ada bidang sosial budaya, bidang apalah macam-macam. Saya pilih politik tuh. Akhirnya saya Oke. langsung semangat, saya ambil formulir, nggak jadi sebut sama dekan berhenti gitu ya. Langsung ke rentalan komputer, di samping kampus Tarumanegara itu, ada yang tukang ngetik tuh, jasa tuh. Saya duduk sampingnya, Pak tolong Oh, ketikin dalam jadi, sehari selesai. Gitu ya. waduh, oke. Terus saya keluarin tuh semua isi pikiran, unek-unek saya, analisa saya, semua saya masukin ke dalam itu, terus saya rapiin lagi, saya daftarin besoknya. Dan Itu akhirnya tahun saya, 98, 99 itu. ya 99 ya. Jadi 98 udah berakhir, Wah, saya 99, baru jadi lahir, saya Pak. baru lahir ya. Akhirnya, saya berasa tua banget jadinya. Oke. Jadi Ah, akhirnya, enggak lah, kita eh, ngobrol hits. Oke. begitu udah daftar, saya ikut berbagai tahapan, dan saya jadi finalis di presentasi saya yang Oke. judulnya Pembauran Mahasiswa Pembaharuan Indonesia. Jadi inti dari tulisan saya Oke. adalah kampus itu adalah Indonesia mini. Banyak suku bangsa yang jadi mahasiswa-mahasiswi nggak pernah berantem tuh. Berantemnya pasti rebutan parkir atau rebutan pacar. Atau di kantin Oke. nggak bayar. Ya, bukan berantem karena kamu suku Ambon, ini suku Madura gitu kan. Hampir nggak pernah terjadi di kampus yang tempat saya gitu ya. Makanya saya bikin tulisan Oke. itu bahwa kalau mahasiswa aja bisa berbaur, sebagai inspirasi Kenapa? Indonesia, tentunya Indonesia Iya. menjadi sebuah sesuatu Masyarakat yang bisa harusnya bisa. diperbaharui gitu. Nah, saya menang dapat beasiswa 2 semester, saya lanjut kuliah. Tahun kedua saya Oke, jadi ketagihan. nggak jadi keluar. Iya, Lagi. ikut lagi. Judulnya saya ikut reformasi bergulir, demokrasi bergilir. Artinya adalah setelah reformasi tahun 98, ini adalah gilirannya demokrasi. Saatnya Indonesia menjadi Oke. negara demokrasi. Saya bikin analisa partai politik dan sebagainya. Dan akhirnya saya semakin jatuh cinta sama dunia pemerintahan. Dan Berarti akhirnya passion saya, di situ ya. passionnya Ada passion tiba-tiba di situ. muncul gitu ya. Dan akhirnya saya ketemu teman-teman aktivis tahun 98 reformasi itu ketemu lagi gitu. Jadi sebelum tahun kedua saya ikut lomba karya itu, tahun pertama saya menang, saya ketemu teman-teman. Kita perlu wadah teman-teman, saya bilang. Supaya aspirasi kita, kawan-kawan Tionghoa ini juga bisa menunjukkan eksistensi. Jadi etnis itu perlu ada eksistensi. Menunjukkan pada Indonesia bahwa kita juga cinta Indonesia. Kita juga peduli, Oh ya, dan kita harus tentu, masuk dalam pasti. sistem pemerintahan. Jadi Indonesia ini milik semua. Nah, akhirnya kita bikinlah namanya organisasi Himpunan Mahasiswa Tionghoa Indonesia. Jadi perwakilannya Oke. dari berbagai kampus di Indonesia. Karena waktu itu saya yang paling cerewet, mungkin akhirnya saya didaulat jadi presiden Himpunan Mahasiswa Oke. Tionghoanya. Pelopornya nih Padahal ceritanya. saya orangnya tidak terlalu berani untuk pidato dan sebagainya waktu itu. Tapi akhirnya diasah oleh teman-teman, kami deklarasi di Didukung, Gedung Juang, di didorong terus Menteng. ya.
Dan ada tokoh-tokoh senior seperti Pak Nurdin Purnomo, ada Brigjen Teddy Yusuf ya sebagai pendiri PSMTI, ada bosnya Pak Ros yang juga pendiri INTI dan seterusnya, Pak Rahman Hakim ya dan seterusnya, itu semua support kita. Dan akhirnya media itu menjadi viral, masuk ke media Mandarin internasional bahwa ada himpunan mahasiswa Tionghoa, dan akhirnya aktif sekali kita diundang sana sini dalam seminar, dalam rapat, dan salah satu orang yang tanda tangan usulan liburan ini ya. Nah, salah satu persis, salah satu misi yang paling saya bangga itu adalah ikut rapat persiapan mengusulkan Imlek sebagai libur fakultatif. Libur fakultatif itu adalah boleh libur, boleh enggak di zaman Bu Megawati jadi presiden. Jadi waktu itu Imlek belum dibilang libur nasional itu. Bahkan nggak ada disebut libur fakultatif. Akhirnya kami bikin usulan bersama Gandhi, bersama Simpatik, lembaga-lembaga lainnya itu, tanda tangan tuh, usulin ke Presiden Megawati. Dan akhirnya disetujui loh. Jadi tanda tangan saya lumayan bersejarah waktu itu. Sehingga kamu juga bisa libur Imlek. Nah, akhirnya... tanda tangannya Pak Isa, kalau gitu. Gitu ya, thank you. Nah, akhirnya kita berhasil. Nah, HMTI semakin dikenal, akhirnya Bu Mega undang kita di Istana Wapres waktu itu, sebelum jadi presiden, kita juga diundang ketemu Gus Dur, setelah Gus Dur jadi presiden, akhirnya ya saya jadi aktif di pemerintahan. Ya, itu kira-kira tentang HMTI. Tapi setelah itu langsung kembali ke Belitung, setelah lulus itu. Setelah lulus kuliah, saya bekerja 2 tahun, dan saya masuk ke sebuah partai politik yang tempat Pak Ahok juga, Pak Basuki, dan akhirnya kita bersama-sama di partai itu, dan saya memilih pulang kampung. Bukan menjadi tokoh nasional, saya memilih jadi tokoh daerah atau orang daerah, karena bagi saya harus belajar lebih banyak. Karena kalau kita mau benahi Indonesia, kita harus tahu masalah di daerah, tahu paling akarnya dulu. Kita nggak mungkin tiba-tiba langsung naik ke puncak, turunnya juga cepat. Dan kalau kita di puncak, kita lihat orang kecil dari puncak bukit. Ya, jadi sebaiknya kita mulai dari akar, kita tahu masalah di masyarakat seperti apa, step by step kita naik anak tangga. Kira-kira begitulah misinya. Supaya Indonesia itu bisa lebih baik gitu. Berarti dari umur umur berapa coba? 20, saya umur 17. Saya umur 17 masuk organisasi. Umur 19 saya sudah gabung di salah satu partai politik. Umur 22, 23 saya jadi deklarator partai, jadi ketua pusat partai politik. Umur 26 jadi anggota DPRD. Saya kehilangan masa muda. Wah. Waduh, jangan gitu, Pak. Jadi sekarang pada saatnya walaupun bukan tidak muda ya, tetap berjiwa muda sepanjang masa. Harus ya. Oke. Tiba-tiba udah langsung umur kepala 4 gitu ya. Karena aktivitas di pemerintahan itu lumayan menguras energi, pikiran, dan macam-macam ya, mental dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita nggak siap masuk pemerintahan, jangan coba-coba masuk. Kita pasti akan stres luar biasa beratnya. Karena politik itu sangat banyak trikinya. Ya, jadi kita harus murni dulu. Jadi hati kita harus kita kunci, kerjanya harus murni, kepentingan kita adalah kepentingan orang banyak, nggak boleh buat sendiri. Betul, kepentingan maka kita itu penting ya. Dan paling penting adalah takut akan Tuhan. Jadi orang tanya sama saya, Pak, supaya Bapak nggak melanggar aturan bagaimana? Bapak pelajari aturan yang mana? Nggak ada aturan yang saya mau banyak pelajari, saya hanya takut akan Tuhan. Dengan demikian, saya setiap melangkah akan lebih hati-hati. Gitu. Karena Tuhan mengawasi saya. Itu aja. Ya. Dalam pekerjaan, politik, dan setiap langkah yang diambil ya, seperti itu ya Pak Persis. ya? Persis. Oke, dan ini bukan profesi yang mudah. Tentu. Iya. Iya. Jadi kayak gitu ya teman-teman nih, hari ini kita ngobrolnya sudah banyak sekali ya Pak Ishak ya. Iya. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang mau tanya atau pengen membahas apa gitu ya. Kalau tidak mungkin sampai hari ini di kesempatan ini mungkin itu dulu mungkin, atau Bapak ada yang mau disampaikan nih untuk teman-teman. Saya boleh sampaikan buat seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Jadi saat pandemi ini kita harus tetap semangat, bukan hanya soal prokes, tapi juga kesehatan jiwa itu juga penting kita jaga. Jiwa dan mental kita ya untuk Persis kedepannya. ya.
Ya, jadi kalau prokes sudah pasti, tapi jiwa dan mental harus kita persiapkan. Kita juga harus menjadi stimulator bagi orang lain, penyemangat bagi orang lain, sehingga ketika pandemi ini kita bisa berbenah diri seperti kata Marcella tadi, kita menempa diri menjadi orang yang lebih siap. Ketika pandemi berlalu, dengan daya inovasi dan kreasi kita, maka kita akan jadi SDM yang unggul. Karena Tuhan sedang Betul. mempersiapkan kita untuk hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Semua pasti ada maksudnya Iya. dari Tuhan. Karena itu tetap Ya, semangat semua ya. pasti ada hikmahnya ya. Iya, itu aja. Oke, kalau gitu. Nah, mungkin untuk mengakhiri nih ya, sedikit yang berbeda nih. Aku punya pantun buat Pak Ishak. Pantun. Iya, 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 iya. untuk mengakhiri live kita hari ini ya. Iya, Jadi iya. aku memang baru belajar berpantun nih ya, merangkai kata-kata sendiri. Semoga nyambung nih ya. Jalan-jalan ke Belitung 3 hari. Dari Tanjung Tinggi sampai ke Burung Mandi. Hasil lautnya segar sekali. Tapi jangan lupa minum es jeruk kunci. Terima kasih Pak Weh. Ishak Merobi sudah berbagi wawasan di live bersama kami. Cakep. Oke, boleh ya Pak? Udah Iya, boleh iya, ya? iya. Cocok banget udah. Udah cocok tuh. Ya, oke, jadi itu sedikit nih teman-teman ya untuk Iya. mengakhiri live kita hari ini. Aku secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih juga sebanyak-banyaknya, terutama untuk Bapak Ishak Merobi sudah bersedia, istilahnya meladenin saya nih, padahal kita belum pernah ketemu langsung, kita hanya lewat layar kaca, sosmed, kenalan, lalu Bapak juga sangat welcome dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya perjuangkan sekarang. Aku berharap mungkin bisa teman-teman mendukung saya di Miss Chinese Indonesia 2021. Bukan masalah menang atau kalahnya nanti, tapi memang yang seperti Bapak bilang tadi, kepentingan atau misalnya tujuan kita nih apa? Kalau misalnya kita tulus, memang kita pengen memperkenalkan kebudayaan, memperkenalkan satu daerah, memperkenalkan pariwisata. Saya rasa nanti hadiahnya itu sudah lebih besar daripada kamu dapat mahkota. Kalau itu dari saya, Betul. menurut saya. Cocok. Jadi, Keren aku ya. terima kasih banget nih untuk Pak Ishak hari ini dan juga teman-teman semua yang udah ikutin live hari ini, udah join atau mampir. Nah, tenang aja nanti Iya. sesudah ini, kalau yang ada yang terlewat live-nya atau nggak sempat nonton ketinggalan, nanti aku save di IGTV. Iya. Jadi bisa ditonton lagi Cocok. siaran Iya. ulangnya. Jangan lupa Bisa mention menonton saya lagi lagi. guysnya. Di tag Oke, ya, jangan sip, lupa. sip Iya. banget. Oke, Iya, siap makan Pak. roti berselai Nutella. Jangan lupa Oke. dukung Marcella. Udah. Waduh, cakep. Iya. Teman-teman, ini aku waktu pertama kali Pak Ishak Merobi komen loh di komenan kamu di postingan yang apa itu Miss Chinese Indonesia. Aku bilang, waduh, Bapak nih aku thank you banget, sangat menghargai gitu ya. Siap, Karena siap. kita harus saling mendukung gitu ya, Pak. Betul, betul. Iya. Oke, semoga Oke, tetap kesempatan sehat, nanti. tetap Ya, semangat. oke ya kita juga wish semuanya tetap sehat, tetap semangat di masa pandemi dan kita akan bertemu lagi nanti di kesempatan-kesempatan lain Betul. di hari-hari yang lebih baik ya pasti Iya. menuju hari-hari yang Iya. lebih baik dan sementara kita berbenah diri terus berkarya, betul Pak? Betul. Cocok banget. Oke. Salam kebersamaan dalam keberagaman. Oke, oke Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, terima Oke kasih. teman-teman. Bye-bye. Dadah. Oke, kita boleh lihat.